720505 dengan dosen pemampu Ibu Nadia Rista SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank dan lembaga keuangan guna untuk memenuhi proyek UTS semester 5. Langsung saja masuk ke pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, peran lembaga keuangan bank dan non-bank. Peran bank itu, Bank Sentral memiliki peranan sebagai pencetak uang rupiah yang dipergunakan sebagai alat pembayaran sah dengan tujuan untuk mempermudah transaksi keuangan di antara masyarakat dalam perekonomian makro. Lalu Bank Umum memiliki tugas untuk menerbitkan cek yang berguna untuk mempermudah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Selanjutnya ada Bank Pengkreditan Rakyat atau Bank BPR, menghimpun data hanya dalam bentuk simpanan, tabungan, dan deposit. Di sini ada peran non-bank. Yang pertama itu mengurangi penimbunan bank, yang kedua membantu skor rumah tangga, selanjutnya membantu usaha kecil, yang keempat membantu pemerintahan daerah, yang kelima membantu pemerintahan pusat, yang keenam memberikan keuntungan kepada pemberi penjaminan dan LKNB, yang kelima menyediakan likuiditas, yang keenam membantu menurunkan suku bunga, yang ketujuh menguntungkan penabung dan investor, yang kedelapan menjadi pialang dana pinjaman, yang kesembilan mengurangi risiko, yang ke-10 menginvestasi dana, yang ke-11 membentuk aset dan liabilitas baru, yang ke-12 skala ekonomi, yang ke-13 mendatangkan stabilitas di pasar modal, yang ke-14 memicu pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir meningkatkan perekonomian rakyat. Di dalam peran bank non-bank ini cukup banyak peran lembaga keuangan non-bank ini. Selanjutnya, mengapa bank syariah relatif lambat? Yang pertama, pasar pangsa atau market share perbankan syariah di Indonesia dinilai masih kecil bila dibandingkan dengan negara mayoritas muslim lainnya. Saat ini pangsa pasar perbankan syariah Indonesia baru sekitar 5,7%. Lalu hambatan yang membuat bank syariah lambat berkembang di tanah air diantaranya belum selarasnya visi dan koordinasi antar pemerintah dan otoritas. Selanjutnya, struktur pendanaan bank syariah masih mengandalkan pembiayaan dari dana mahal sehingga tidak efisien. Menurutnya, produk bank syariah pun masih tidak variatif, dengan begitu tidak menarik bagi masyarakat. Lalu selanjutnya ada contoh kasus lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang pertama itu contoh kasus keuangan bank. Nah, Malinda D, Bank Malinda di Citibank 9 tahun silam. Nama Malinda D ini terkenal di kalangan publik karena kasus penggelapan dana nasabah CTNA senilai 17 miliar. Wanita yang memiliki nama asli Ino Malinda ini merupakan relationship manager Citibank yang disebutkan menggelapkan dana nasabah sejak 2009. Pada Maret 2012, Malinda divonis 8 tahun penjara dan denda 10 miliar. Selain dikurung dan denda mobil-mobil mewah, Melinda ini juga diminta dikembalikan ke Citibank. Lalu penggelapan dana El Nusa di Bank Mega. Kasus penggelapan dana juga terjadi di Bank Mega pada tahun 2011 sampai 2010 lalu. Dana milik PT El Nusa Tbk senilai 111 miliar disimpan di Bank Mega cabang Jababeka, dibobol oleh mantan Direktur Keuangan El Nusa Santo Nainggolan dan Kepala Cabang Bank Jababeka Itman Hari Basuki. Nah, Itman Hari Basuki ini jatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda 12 juta oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Bandung pada 2012. Ketua Majelis Hakim menyampaikan dalam vonisnya, Itman terbukti melakukan dugaan korupsi bersama 5 orang terdakwa lainnya, yaitu Santun Nainggolan, Ivan Jahalitha, Ondi Nugunawan, Richard Latif, dan Tengku Zulhamzjaib. Vonis Itman melengkapi vonis 5 tersangka lainnya beserta dengan teman-temannya. Nah, menurut saya itu tentang kasus bank, keuangan bank dan non-bank. Nah, pada kasus ini kita bisa melihat sendiri ketika bank ini melakukan kasus atau tindakan korupsi itu bisa saja merugikan berbagai nasabah dan juga merugikan berbagai perusahaan. Tanggapan saya itu saja tentang
topik budaya. Wassalamualaikum.